حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد المجاهدين بلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas yaumiyah kita atau harian kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini bisa menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini biasanya saya menyampaikan berkaitan dengan apa? Qiraat ya. Biasanya berkaitan dengan qiraat ya. Apa bedanya Hafiz an Asim dengan qiraat-qiraat yang lain. Akan tetapi pada subuh kali ini saya sudah diskusi dengan Pak Sis ya. Jadi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan thaqafah Islamiyah ya, atau wawasan keislaman, berkaitan dengan yang belum lama ini sempat viral ya. Berkaitan dengan apa yang sempat viral itu, ada gus-gus apa gitu yang katanya tahan apa gitu. Jadi masalah perdukunan ya, ramalan ya, apalagi kesaktian tertentu ya yang sempat viral di medsos ya pada sebelum-sebelumnya hari-hari ini. Ada yang mengatakan dia bisa meramal masa depan ya. Ada yang mengatakan dia tidak mempan terhadap senjata api dan lain-lainnya. Nah, ini akan kita bahas ya. Bagaimana kita dalam Islam menyikapi hal-hal seperti itu ya. Terkadang memang kalau di masyarakat sosial yang ada di perkampungan itu masih awam rata-rata ya. Banyak masyarakat sosial kita di daerah sana banyak yang tertipu ya. Tetapi di daerah perkotaan biasanya ada yang ketipu, ada yang tidak ya, tergantung bagaimana wawasan itu. Nah, pada pagi kali ini kita akan mengupas ya bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan perdukunan, ramalan ya, mengundi nasib, apalagi itu kesaktian dari kacamata Islam itu sendiri. Makanya di sini dijelaskan wat-tamaimu war-ruqa wal wad'u war-ramlu wal ma'rifah wal kahana waddi'a'u ma'rifatil ghaibi wa kullu ma kana min hadzal babi munkarun tajibu muharabatu illa ma kana ayatan min Qur'anin aw ruqyah ma'thurah. Jadi ternyata hal-hal yang berkaitan dengan perdukunan, santet dan lain-lainnya itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada ya. Bahkan di sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal-hal seperti ini ada. Wat tamaim, tamaim ini adalah jamak daripada tamimah ya. Artinya kalau diterjemahkan jimat ya. Bayangkan ternyata jimat-jimat ini zaman Rasulullah pun sudah ada ya. Bahkan di sebelum zaman ya, diutusnya Rasulullah sudah ada juga ya. Wat tamaim, jimat-jimat, war ruqa. Ruqa itu jamak daripada ruqyah ya. Apa itu kalau kita terjemahkan? Jampi mungkin ya, jampi-jampi, bacaan-bacaan. Nah, akan saya jelaskan nanti apa perbedaan ruqyah yang syar'iyah ya, ruqyah yang berkaitan dengan jin dan setan atau perdukunan dan lain-lainnya. Bahkan Rasulullah melakukan ruqyah ya. Nah, nanti akan saya bedakan bagaimana ruqyah yang diajarkan Rasulullah dan ruqyah yang diajarkan oleh dukun seperti itu yang beredar pada hari-hari ini. Wal wad'u ini adalah congklak ya kalau kita terjemahkan. Ternyata pada zaman dahulu zaman sebelum diutusnya Rasulullah, orang kafir Quraisy atau Arab jahiliyah ketika itu sudah terbiasa dengan congklak ya sebagai jimat dan lain-lain ya. Bahkan mereka kalau ingin berbisnis, pergi melakukan perniagaan, mereka mengundi dulu ya, mungkin melempar hal tertentu ya dengan batu atau dengan burung atau toyur dan lain-lainnya ya. Contoh kecil, kalau misalnya ini jatuh ke kanan, wah ini keberuntungan saya ya.
Oh ini kalau misalnya jatuh ke kiri, nah ini tidak keberuntungan saya. Ini saya katakan Arab jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Rasulullah mengubah ini selama 13 tahun ya, berkaitan dengan akidah ini, ketauhidan ini ya. Mengubah hal-hal yang sifatnya animisme, dinamisme itu 13 tahun. Baru setelah hijrah Rasulullah ke Madinah selama 10 tahun itu barulah syariah, akhlak dan lain-lainnya. Romlu itu adalah pasir ya. Ternyata zaman dahulu ada juga ya, seperti hal-hal yang gaib ya. Kalau kita zaman sekarang ada misalnya peramal tertentu, dukun tertentu, misalnya dengan bahasa-bahasa saya adalah indigo dan lain-lain. Nah ini bahasa-bahasa modern, akan tetapi sifatnya tidak jauh berbeda dengan ar-romlu di sini ya. Romlu di sini adalah di zaman jahiliyah dahulu seperti menulis di atas pasir ya, dengan harapan mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, ini zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang sudah banyak, sudah mulai berkembang ya perdukunan ini ya. Terkadang dengan zodiak tertentu ya, kamu zodiaknya lahir pada bulan ini ya, kamu tidak boleh keluar hari ini ya, itu hari sial kamu. Nah ini berkaitan dengan akidah ya, nanti akan saya jelaskan juga secara detail. Wal ma'rifah, nah ini mirip-mirip dengan peramal ya, peramal indigo dan lain-lain. Kalau saya lihat di medsos dan lain-lain ada indigo tertentu, saya bisa mengetahui hal-hal yang gaib ke depan dan lain-lainnya. Nah ini saya katakan bohong ya, nanti detailnya saya akan coba kupas. Wal kahana, nah ini perdukunan secara umum ya. Waddi'a'u ma'rifatil ghaib, dan mengaku mengetahui hal yang gaib ya. Hal yang gaib itu kan hal yang yang tidak tampak oleh hawas, tidak panca indera kita, didengar, dilihat dan lain-lainnya. Dan dia mengaku dia bisa melihat jin, setan dan lain-lainnya, nanti akan kita kupas bagaimana. Wa kullu makana min hadzal bab, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bab ini mungkar ya. Itu tidak baik ya. Kalau bahasa halusnya mungkin tidak baik ya. Bahasa sorih atau bahasa gamblangnya mungkar ya, tidak jelek lah seperti itu ya. Tajibu muharabatu, itu harus diperangi atau harus dibenahi, illa makana ayatan min Qur'an. Ternyata ada pengecualian ya, kecuali dari ayat-ayat Al-Qur'an, au ruqyah ma'thurah, atau itu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jimat, ruqyah dan lain-lain itu tidak apa-apa, tidak apa-apa dengan syarat itu dari Al-Qur'an, itu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ustaz? Nah, akan kita jelaskan ya. Wat tamaim, nah jimat ini biasanya pada zaman Arab jahiliyah dia memakai seperti kalung ya, kalung atau gelang, bahkan di zaman kita seperti itu. Nah, ini ada sebagian pendapat ulama yang memperbolehkan itu dengan syarat itu adalah Al-Qur'an ya. Dengan syarat itu adalah Al-Qur'an. Tetapi mayoritas jumhur ulama itu tidak memperbolehkan walaupun itu adalah bacaan Al-Qur'an. Misalnya Al-Qur'an nih ya, kita gulung-gulung, kita jadikan kalung ya. Nah, itu ada yang sedikit, saya katakan 20% ulama memperbolehkan. Tapi 80% jumhur ulama tidak memperbolehkan dengan dengan alasan takut si pengguna tersebut atau orang tuanya menisbatkan keberuntungan, menisbatkan keselamatan dan kemadharatan atau bahaya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendatangkan keselamatan? Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bisa menolak bala? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dari bab saddud dzari'ah, saddud dzara'i ya. Mencegah daripada hal-hal yang mendapatkan, yang menimbulkan bahaya. Warruqa, dan jampi-jampi. Nah, ini mulai kita masuk perbedaan ruqyah syar'iyyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ruqyah yang dukun-dukun ya. Nah, Rasulullah kadang dalam beberapa hadis bahkan Rasulullah pernah kena sihir ya oleh Yahudi. Itu menjadi asbab nuzul daripada turunnya muawwidzatain ya. Surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas ya. Jadi sama-sama dimulai dengan Qul a'udzu ya.
Jadi muawwidzatain itu asal muasal atau asbabun nuzul kenapa turunnya dua surat ini ya. Jadi Rasulullah kena sihir ya. Nah, ruqyah ini beberapa momen Rasulullah memperbolehkan, misalnya kita meniup ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam air lalu kita minum, itu tidak apa-apa ya. Atau mungkin membacakan ayat-ayat Al-Qur'an tertentu ke tubuh kita, itu tidak apa-apa. Bahkan contoh kecil, kalau misalnya kita di dalam hutan misalnya, lalu kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, boleh atau tidak? Boleh ya. Karena itu bacaannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita misalnya melewati hutan ya, mit-amit apa ya, kalau banyak ya istilahnya ya, mit-amit cabang apa kayak gitu ya, bacanya macam-macam, mit-amit izin dengan penunggu pohon ini dan lain-lain. Nah, itu sudah mulai ranah akidah ya, kesirikan ya. Nah, ini tidak boleh ya. Kenapa ruqyah syar'iyyah tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu boleh, sedangkan amit-amit tidak boleh? Intinya adalah bagaimana kita menisbatkan Allah itu sebagai Tuhan kita, sebagai pelindung kita, sebagai wali kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq berarti kan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala mara bahaya ya. Yang memiliki, yang menciptakan segala potensi bahaya yang ada di muka bumi ini ya, termasuk misalnya anggaplah pohon itu angker, hutan itu angker dan lain-lain, kita menisbatkan atau berlindung kepada Allah. Makanya dengan ruqyah tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma, dan ruqyah yang lainnya mungkin dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya, dengan ayat kursi, dengan muawwidzatain dan lain-lainnya ya. Nah, yang kedua kenapa tidak boleh? Karena dia jampi-jampi melegalkan ya, melegalkan seakan-akan kekuatan selain kekuatan Allah. Siapa itu? Kekuatan jin ataupun setan penunggu pohon tersebut ya, mit-amit dan lain-lain. Jinnya malah senang gitu kan, dilegalkan sama manusia tersebut. Oh, saya menjadi penguasa ini nih, diakui sama manusia ya. Itu yang menjadikan itu ruqyah ghairu syar'iyyah, ruqyah yang tidak boleh ya. Makanya ada misalnya, kalau misalnya anggaplah pengobatan alternatif ya. Tapi kalau pengobatan alternatif dengan seperti HNI ya, itu tidak apa-apa ya, misalnya madu itu herbal ya. Tetapi ada pengobatan alternatif tertentu yang bacaannya nggak jelas. Nah, ini perlu digarisbawahi, hati-hati saya katakan ya. Bacaannya bukan dari Al-Qur'an, bacaan wiridnya bukan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saksikanlah kalau misalnya itu sembuh, itu dari setan atau jin ya, bantuan jin atau setan itu. Bacaannya misalnya ya tidak dipahami, bukan bahasa Arab juga ya, dan lain-lain. Nah, ini ruqyah ghairu syar'iyyah. Biasanya bacaan-bacaan tersebut menyebutkan nama jin tersebut ya, raja dan lain-lainnya, itu menyebutkan nama-nama jin tersebut, diagungkan sama dia oleh oknum atau oleh dukun tertentu karena dia melakukan perjanjian tersebut ya. Wal wad'u dan lain-lainnya, wal ramal wal ma'rifah. Nah, ini pelajaran dari sini akan kita jelaskan. Yang pertama adalah al-qadru bi khairihi wa syarrihi ya. Jadi bahkan dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi ya, man ata kahanan au arrafan ya, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu dia percaya ya apa yang dikatakan dukun tersebut, apa yang dikatakan arraf ya atau peramal tadi ya, itu sholatnya tidak diterima sebanyak berapa? 40 hari ya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan itu sudah keluar daripada ajaran Rasulullah, itu isyarat bahwa dia keluar daripada ketauhidan itu sendiri ya. Karena kenapa? Ya karena itu ya, saya ingin mengatakan dukun itu pada zaman setelah diutusnya Rasulullah itu berbeda dengan dukun sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Dukun peramal di zaman Nabi Musa itu lebih akurat ya. Karena kenapa? Karena sebelum diutusnya Rasulullah ya. Contoh kecil, ketika Fir'aun datang peramalnya, dukunnya, bahwa yang akan diramal oleh peramalnya atau dukunnya, hai Fir'aun,
yang akan menjatuhkan singgasana engkau adalah anak laki-laki yang lahir pada tahun-tahun ini dari kalangan Bani Israel. Benar atau tidak? Kejadian atau tidak? Kejadian. Siapa yang menjatuhkan singgasana Firaun? Nabi Musa alaihissalam dari kalangan Bani Israel. Ya, Bani Israel ketika itu adalah kalangan bawah, ya, kalangan sosial masyarakat bawah ketika itu, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dukun atau peramal pada zaman Firaun ini akurat 100%? Ya, ada yang tahu mungkin? Nah, itu bedanya, ya. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jin, para setan itu masih bisa bolak-balik ke langit untuk mencuri berita dari langit, ya. Jadi makanya akurat, ya, bisa 90%, 100%, ya, Namrud dan lain-lain, peramalnya dan lain-lain, dan macam-macam, ya. Ashabul Ukhdud, ya, Ashabul Ukhdud itu seorang pemuda yang belajar dia dari dukun juga, dari orang soleh juga, kesaktian tertentu, ya. Pada itu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika sudah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu langit itu ditutup, ya. Karena kenapa? Untuk keabsahan daripada Al-Qur'an itu sendiri, ya. Supaya tidak ada selentingan, ya. Ini Al-Qur'an ini ada bocoran seperti itu, ya. Nanti kalau misalnya langit tidak ditutup, nanti jin atau setan, ini ayat selanjutnya turun seperti ini, ya. Kata jin atau setan, ayat selanjutnya turun seperti ini. Nah, itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keabsahan daripada Al-Qur'an sendiri. Tidak ada yang tahu Al-Qur'an atau ayat yang akan selanjutnya turun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan di beberapa momen Rasulullah menunggu, ya. Ini tentang perkara ini belum turun-turun ayatnya, ya. Ini itu yang jadi bedanya. Makanya ketika pasca diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya para dukun itu banyak ngibulnya, ya. Tingkat keakuratan daripada berita yang dibawa dukun, ya, 0,00 sekian dari 100%, berarti kan. Kalau misalnya 100 ucapan, anggaplah satu yang benar, berarti sisanya apa? 99-nya apa? Banyak ngibulnya, ya. Dengan dibungkus dengan hal-hal yang lainnya. Makanya wajar kata Rasulullah, man ata kahanan atau man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada perdukunan, ya, peramal, ya. Berarti kan ini ranahnya apa? Ranahnya akidah, ya, berkaitan dengan bagaimana keimanan kita dengan qada wal qadar, ya, khairihi wa syarrihi, ya. Dari rukun iman yang keenam adalah mengimani qada, ketetapan Allah yang lalu dan ketetapan Allah yang sudah terjadi, baik itu yang baiknya atau yang buruknya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ingin menggariskan ketika saya di Gaza sana, ya. Ketika di Gaza ada ungkapan yang familiar di sosial masyarakat sana. Tekal Allah, ya. Bahasa ungkapan tekal Allah. Tekal Allah itu bahasa pasaran atau bahasa amiyah, ya. Bahasa gaul kita, ya, seperti itu. Tapi kalau bahasa fusahnya tawakal Allah, ya. Maksudnya apa? Ternyata penduduk sana, ya, dengan berbagai macam kondisi ternyata sudah terbiasa dengan mindset ini, ya. Misalnya saya ketika ngobrol misalnya di sana ada planning tertentu dengan beberapa teman di Gaza, misalnya, ya Allah hendra tekal Allah. Maksudnya apa? Ketika kita sudah mempunyai planning, ya, dan kita mempunyai tujuan tertentu, bismillah fa idza azamta fatawakkal Allah, ya. Terkadang kita di sini bagaimana? Kita sudah punya planning, kita was-was, ya. Kita gamang, ya. Nah, was-was itu datangnya dari setan, gamangnya itu dari setan, takut berlebih itu datangnya dari setan atau dari jin, ya. Makanya saya katakan kalau orang banyak was-was, banyak perasaan tidak tenang, ya, itu dari setan, ya. Banyak-banyak isti'adzah atau ta'awudz, ya. Ludah ke 3 kali ke samping, dikit aja, nggak usah banyak-banyak, ya. Atau takut berlebih itu datangnya dari setan juga, ya. Pikiran-pikiran nggak jelas, contoh kecil, ya, saya ingin mengupas sedikit demi sedikit. Kalau kita sedang sholat, terkadang kita melupakan jumlah rakaat, pernah nggak? Saya juga pernah, ya. Jadi terkadang ini rakaat ketiga atau keempatnya, biasanya lagi sholat sendiri, ya, atau mungkin lagi masbuk, ya. Wah, ini saya kurang 1 rakaat atau 2 rakaat. Nah, pikiran itu terus berlanjut dalam benak kita, itu saksikanlah itu adalah setan yang mempermainkan benak kita, ya.
Caranya bagaimana? Makanya beberapa ulama mengatakan cari yang paling ringan atau yang paling rendah ya. Kalau kita ragu antara satu dengan dua, kita ambil satu ya. Langsung satu, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maksudnya apa? Udah satu, jangan dipikirkan lagi ada dua. Biasanya kita berputar-putar, udah satu, jangan-jangan dua. Oh, jangan-jangan satu lagi, itu setan. Makanya kita satu, udah langsung hilangkan pikiran-pikiran yang lainnya. Itu setan, ya. Nah, tinggal ya kita sujud sahwi, ya. Kalau misalnya teman kita, oh enggak, kata teman kita yang bilang kamu dua, ya udah cukup ya dua langsung sholat gitu. Jadi jangan kebanyakan berpikir dalam benak kita rasa-rasa gamang itu, ya. Makanya itulah isyarat dari Al-Qur'an, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mungkin ini hanya simpel ya. Setiap kita mungkin hafal ya, akan tetapi aplikasinya terkadang sulit saya katakan ya. Nah, ini bagaimana korelasi keimanan dengan qada dan qadar kita. Sosial masyarakat kita, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia internasional, terkadang hal-hal seperti ini bagaimana kehidupan saya, bagaimana contoh orang Belanda, orang Eropa, orang Jepang ya, dengan kegagalan tertentu dia tidak punya dengan mindset atau keimanan qada dan qadar di sini ya. Kegagalan tertentu sudah lemah ininya hatinya, mentalnya, sehingga bunuh diri dan lain-lainnya. Mungkin di Indonesia dia takut kemiskinan, takut gagal dalam karirnya, dia datang kepada dukun ya. Jadi ini ranahnya kepada tauhid. Jadi ketika dia mempunyai keimanan yang kuat berkaitan dengan qada dan qadar ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berikhtiar semaksimal mungkin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah ya. Tidak ada keberuntungan. Tidak ada yang namanya konsep orang beriman, tidak ada yang namanya kerugian ya. Salah benar ya, ketika musibah atau mendapat keberuntungan, semuanya itu adalah pelajaran bagi seorang orang mukmin ya. Makanya ada namanya ilmu nafs al-ijabi ya, positive thinking. Itu diarahkan kita oleh Al-Qur'an ya. Bagaimana Al-Qur'an ini sangat detail ya. Makanya orang sering was-was, sering ini dan lain-lainnya, hati-hati ya. Saya katakan itu bisikan setan ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana keimanan kita itu tersendiri. Yang selanjutnya adalah al-ma'rifah. Ma'rifah itu ya seakan-akan meramal ya. Nah, ini akan saya coba detailkan juga apa perbedaan yang sifatnya peramal ya, yang sekarang sedang beredar. Yang kedua dengan firasat ya, firasatul mukmin ya, ada hadisnya ya. Yang ketiga yang dinamakan prediksi. Nah, tiga hal ini ya. Nah, perbedaan ketiga hal ini adalah kalau peramal itu biasanya datang dari apa? Jin atau setan ya. Rata-rata semuanya kebohongan ya. Kalau sekiranya itu benar, itu hanya kebetulan saja. Saya katakan hanya kebetulan saja. Dan sifatnya biasa sugesti ya. Misalnya seorang dukun atau peramal, kamu seperti ini ya. Terkadang dibawa sugesti saja. Nah, apa perbedaannya dengan firasat ya? Firasat ini biasanya bagi hamba Allah yang saleh atau beriman ya. Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dia punya firasat ini ya, mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu, tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di sana ada mukjizat untuk para nabi, maunah atau karomah ya, untuk para orang-orang saleh ya, atau sihir itu mungkin untuk orang-orang yang tidak dekat kepada Allah, untuk orang-orang yang berdukunan ya. Itu bedanya mukjizat, karomah, maunah dan sihir itu sendiri. Nah, bahkan Umar bin Khattab terkadang ada beberapa perang tertentu ya, sariyah, al-jibal ya. Padahal ketika itu belum ada kamera, belum ada medsos dan lain-lain. Ketika sedang ada peperangan, Sayyidina Umar masih ada di Madinah, tetapi bisa melihat hal-hal seperti itu ya. Jadi mundur ke belakang, ke bukit karena ya, sariyah al-jibal ya. Bahkan Utsman bin Affan punya firasat tertentu, wah ini sebulan ini akan melakukan kejahatan tertentu. Itu apa? Firasat ya. Firasat orang mukmin. Nah, ini ada saya katakan ya, firasatul mukmin. Nah, firasat ini biasanya bagi hamba-hamba Allah yang saleh ya, yang dekat kepada Allah biasanya dibukakan ya. Biasanya lewat mimpi ya, lewat mimpi tertentu, biasanya memang punya ketajaman hati, itu namanya basirah ya. Dengan syarat itu saya katakan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bisa nggak kita mengatakan bahwa ketika Umar bin Khattab mengatakan ya sariyah al-jibal misalnya Sayyidina Umar di sini peperangannya sedang ada di Monas ya.
Tapi tidak ada kamera, tidak ada seperti ini zaman dulu. Kata Sayyidina Umar, suaranya sampai ke Monas ya. Kita mengatakan itu sihir. Betul atau tidak? Tidak betul ya. Karena kenapa? Sayyidina Umar bagaimana kedekatan kepada Allah. Bahkan dalam hadis tertentu, kalau Sayyidina Umar lewat jalan gang tertentu, setan atau jin itu lari-lari lewat jalan yang lain. Berarti kita bisa mengidentifikasikan bahwa ini adalah sifatnya adalah firasat atau ma'unah atau karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ini ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau misalnya kita melihat ada orang bisa jalan di air, bisa ini, kita lihat kesehariannya, dia bagaimana sholatnya, bagaimana ininya dan lain-lainnya ya. Tapi kalau misalnya ada orang sakti, kebal bacok misalnya ya, dipertontonkan dan lain-lainnya, sholatnya bolong-bolong, baca Al-Qur'annya nggak jelas ya, suruh belajar dulu lah Ustadz Falah nanti ya. Bacaannya nggak jelas dan lain-lain, saksikanlah itu yang membantu adalah jin atau setan ya. Itu ya, jadi itu bedanya ramalan dengan firasat ya. Jadi hal-hal yang sifatnya tanabbu ya, tanabbu itu prediksi, akan tetapi hal-hal yang nubuat ya, apa yang akan datang itu memang orang-orang tertentu, orang-orang beriman ya, orang yang dekat dengan Allah terkadang dibukakan ya. Tetapi dengan syarat itu tidak menjadi landasan syar'i ya. Jangan sampai mengatakan ada seorang orang walaupun dia sesoleh apapun, dia mengatakan saya tadi malam mimpi misalnya hal-hal tertentu yang sifatnya masa depan ya. Itu dijadikan dalil syar'i. Dalil syar'i itu adalah pembanding atau yang setara dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu tidak bisa ya. Misalnya saya bermimpi saya menjadi nabi ya. Nah, itu kalau misalnya kita lihat, oh ini bertentangan dengan Al-Qur'an dengan hadis, karena tidak ada nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi firasatul mu'min, firasat orang-orang beriman itu sah-sah saja dengan syarat tidak bertentangan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau sifatnya misalnya contoh kecil ya, pernah suatu ketika di Mesir ya, namanya mahasiswa ya, finansial itu pas-pasan ya, ketika itu saya bermimpi saya tawaf gitu. Contoh kecil ya, mungkin bapak-bapak pernah juga. Saya bermimpi tawaf. Ternyata besoknya saya mendapatkan undian untuk haji gratis ya. Berarti kan wah ini sudah diberikan kabar gembira, hal seperti itu ya. Ya terkait berarti kan ini gambar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, bisa lewat mimpi, firasat dan lain-lain. Syaratnya adalah bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Apa perbedaan dengan prediksi? Nah, kalau prediksi ini kita contohnya misalnya diprediksikan hari ini akan hujan lebat ya. Jam 12 siang akan hujan lebat daerah Bekasi, Bogor dan Depok. Nah, apakah ini sifatnya ramalan atau firasat? Ya, ini sifatnya adalah sains ya. Sifatnya adalah hipotesa atau asumsi, karena biasa kalau misalnya ada ada awan, ada mendung, berarti akan turun hujan ya. Kalau ada, kenapa orang bisa mengetahui ini ada potensi gempa di laut selatan, itu sains ya, prediksi. Nah ini ya, jadi perbedaan antara ramalan, antara firasat dengan prediksi itu sendiri. Jadi kita bisa membedakan dan kita melihat orangnya itu sendiri ya. Yang kedua adalah at-tawakkul wal iman ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun ya. Jadi keimanan ini, orang-orang beriman ini salah satu cirinya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar Rasulullah dalam beberapa hadisnya, man ata arrafan au kahanan, itu ya, barang siapa mendatangi peramal, dukun, berarti kan menafikan ya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kita kepada Engkau hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan ya. Ketika kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini fatal ya. Jadi di sini ciri daripada orang beriman adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dia bergetar atau hatinya bergetar ketika mendengarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala,
dan ayat-ayatnya juga, dan menambah keimanan juga, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Konsep tawakal seperti itu tadi ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, terkadang kita masih ada ya tipe-tipe orang tertentu yang seperti itu. Saya katakan tipe-tipe orang yang sering gamang ini itu lebih dekat terjerumus kepada hal-hal seperti ini, perdukunan, ramalan ya, apalagi dia tidak ilmu keislamannya kurang. Nah, ini sasaran empuk ya bagi jin, setan dan lain-lainnya ya. Yang ketiga adalah ya'khudzu bil asbab. Ya'khudzu bil asbab tentunya kita, nah ini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayangkan Rasul seandainya penduduk Mekah ya dalam satu hari seluruhnya beriman, bisa atau tidak? Saya katakan bisa ya. Bisa atau tidak seluruh penduduk dunia beriman dalam hitungan satu hari dengan izin Allah, bisa tidak? Saya katakan bisa ya. Itulah kenapa ya'khudzu bil asbab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan, jin, menciptakan musuh Islam ya, menciptakan musuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah ya'khudzu bil asbab ya, mengambil ikhtiar dalam sebuah perjuangan, mengambil ikhtiar dalam sebuah perjuangan ekonomi dan lain-lainnya ya. Bahkan dalam peperangan-peperangan tertentu Rasulullah berdarah-darah juga ya. Dalam perang Uhud gigi Rasulullah patah ya. Terkadang Rasulullah dilempari tanaman dan lain-lain. Nah, sekiranya ya konsep daripada perdukunan yang kebal ya, konsep perdukunan yang peramal ya, bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun ya. Seandainya Rasulullah mengatakan yang gaib ya gampang saja ya. Misalnya nih perang Uhud akan kalah nih seperti ini. Jadi ada antisipasi dan lain-lainnya ya. Jadi bahkan dikatakan kalau saya, kata Rasulullah, saya mengetahui hal yang gaib, ya saya akan menjadi beruntung terus gitu kan. Nggak bakal gigi saya patah atau mungkin ketika ke Taif tidak jadi dan lain-lainnya ya. Betul Rasulullah mendapatkan tanabuat ya, nubuat ya, berkaitan dengan berita-berita di masa depan ya. Itu di masa depan itu biasanya memang hal-hal tertentu ya, tetapi konsep dasarnya adalah Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib ya. Nah, itu sudah dikatakan dalam Al-Quran, kecuali saya katakan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perkara-perkara tertentu yang ada kaitannya dengan dakwah ketika itu ya. Ada yang bertanya misalnya Yahudi tentang hal-hal tertentu, itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah amrul jahiliyah. Inna mimma afdalil Islam mimma afdalil jahiliyah juzul musitsbatu wa bihi bal yajul funur minhu in kana muharabatu. Ini tidak usah ya. Nah, yang selanjutnya adalah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah ya. Sekarang berkaitan dengan hal-hal yang gaib itu sendiri ya. Jadi ketika saya sangat miris ya ketika melihat di media sosial ya, dia mengetahui hal yang gaib ya, dia indigo ya, dia bisa melihat jin dan setan ya, dia bisa melihat ini dan itu ya. Itu semuanya adalah kebohongan ya. Ada dua ya, kalau misalnya itu bisa jadi trik ya, trik sulap yang dijadikan dibungkus dengan agama, atau memang benar-benar itu terjadi, misalnya dia benar-benar kebal, akan tetapi itu dibantu oleh jin dan setan ya. Nah, berkaitan dengan jin dan setan ini terkadang tergantung mindset kita ya. Bahkan di zaman sahabat, beberapa sahabat itu berkelahi ya, gelut ya kalau bahasa kita, gelut dengan jin dan setan. Jadi terkadang kenapa jin dan setan itu bisa menimbulkan madarat kepada kita ya. Itu tergantung mindset kita. Ketika mindset kita lemah di hadapan jin dan setan, kita seperti itu ya. Tetapi kenapa dalam isyarat dalam Al-Quran itu illa biiznillah, bahwa mereka atau hal-hal tertentu atau sihir dan lainnya itu tidak bisa memadaratkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung mindset kita ya. Kalau mindset kita sihir ini atau santet ini tidak akan
bisa memberikan bahaya kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan sama sekali jin setan bisa membahayakan kita. Bagaimana etikat kita? Makanya dalam beberapa hadis dikatakan bahwa yang lebih dekat kena hal-hal seperti ini biasanya perempuan atau anak-anak, ya, karena mempunyai mental yang lemah, ya. Adapun laki-laki tidak saya katakan seluruhnya, ya, ada juga laki-laki yang punya mental lemah, ya. Akan tetapi mental laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan anak-anak, ya. Jadi setan jin itu lebih mikir-mikir dulu, ya. Nah, ini berkaitan dengan mindset kita, ya. Terkadang masyarakat kita apalagi media di Indonesia banyak pemburu jin, pemburu hantu dan lain-lainnya. Itu membuat mindset kita seakan-akan setan jin itu memberikan bahaya, suatu yang ini, ya. Padahal mereka tidak akan bisa memberikan kita, membuat kita bahaya, ya, atau hal-hal yang sifatnya santet dan jin itu dengan izin Allah, ya. Tergantung mindset kita, intinya mindset kita. Kalau mindset kita ini tidak ada, ya, tidak akan kebal kepada saya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak, saya katakan tidak akan pernah berpengaruh. Tetapi ketika kita punya mental, ya, mental bahwa santet itu ada, ya, dan jin itu ada, tetapi berlebihan, ya. Jangan-jangan saya seperti ini, jangan saya kena santet, saya kena jin. Nah, itu sudah dari kita juga, dari diri kita juga itu sudah kena, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan jin itu sendiri, terkadang ada yang bertanya kepada saya beberapa momen, ya, Ustadz, kalau begitu jin dan iblis atau setan itu dari mana, gitu kan? Kenapa bisa membuat hal-hal yang seperti perdukunan, ma'rifatul ghaib dan lain-lainnya? Bahkan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, pasukan daripada Nabi Sulaiman itu berbentuk apa? Manusia, hewan, dan jin, ya. Jadi anak buah yang bekerja membangun istana dan lain-lain itu dari kalangan hewan, manusia, dan jin, ya. Bahkan jin itu sendiri tidak mengetahui hal yang gaib, ya. Saya katakan sama seperti kita, ya. Kalau manusia juga ada juga penipu-penipu, jin juga ada penipu. Ada jin juga, sebagaimana kita manusia ada yang soleh, jin juga ada yang soleh, ya. Walau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Bahkan ketika Nabi Sulaiman sedang anggaplah menjadi mandor, ya. Jadi kalangan jin, manusia, binatang sedang bekerja membangun istana dan lain-lainnya. Itu dengan tongkatnya Nabi Sulaiman duduk seperti itu. Ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang mengetahui, ya, Nabi Sulaiman itu sudah wafat, ya, sudah meninggal, ya. Kecuali karena tongkatnya itu sudah rapuh, ya. Kalau tongkat sudah rapuh itu udah berapa tahun-tahun itu, lama, ya. Tongkat apalagi yang dibawa Nabi Sulaiman tentunya kayu yang berkualitas, ya. Kayu yang berkualitas sampai dimakan rayap berarti kan bertahun-tahun. Nah, ternyata jin itu tidak tahu, gitu kan. Jin itu tidak tahu ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kenapa tak jadi tahunya? Karena Nabi Sulaiman tersungkur ketika tongkatnya itu rapuh, akhirnya Nabi Sulaiman jatuh. Ternyata berarti Nabi Sulaiman sudah meninggal sekian tahun yang lama, gitu kan. Walaupun jasadnya anggaplah masih seperti itu, ya. Nah, berarti kan bahkan bahasa isyarat dari Al-Qur'an, walau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Sekiranya jin itu atau setan itu mengetahui hal yang gaib, ya, niscaya mereka tidak berada dalam capek gitu, mereka kerja seperti Rodi atau orang Musa gitu, ya. Di zaman Nabi Sulaiman mereka membangun dan lain-lain, ya. Kalau mereka tahu yang gaib, ini Nabi Sulaiman sudah meninggal nih, tahu dari mana? Karena saya tahu yang gaib, gitu kan. Tetapi karena mereka tidak tahu yang gaib, bahkan Nabi Sulaiman ketika meninggal pun mereka tidak tahu, ya sama seperti kita berarti kan. Nah, kenapa pada zaman sekarang itu mindset kita terkadang dengan media dan lain-lain, seakan-akan jin itu wah, gitu kan, bisa menimbulkan madarat, keberuntungan dan lain-lain, itu diketawain sama jin, ya. Bahkan di zaman sahabat itu biasa pukul-pukulan, ya. Saya habis mukul ini jin, laka ajar kata Rasulullah SAW, ya. Simpelnya kamu dapat pahala, gitu kan. Terkadang macam-macam, ya. Terkadang di zaman sekarang kita hal-hal seperti itu. Tapi itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perdukunan, ya, kesaktian tertentu yang sifatnya kesesatan, ya. Bagaimana ramalan, ya, itu menyikapi bagaimana
fenomena yang ada di Indonesia di hari-hari kebelakang ini ya. Saya katakan di Timur Tengah apakah ada seperti ini Ustaz? Ada, saya katakan. Di Mesir juga ada, di Saudi pun ada biasanya, tapi di Badawi sana. Di di ujung-ujung perkampungan ya. Ada juga hal-hal seperti ini, perdukunan itu ada. Di Mesir pun ada. Akan tetapi tidak dieksplor di media ya. Di media mungkin ada, kalau TV-TV Mesir biasanya di jam 11 itu ada tuh ya, wawancara, saya ketemu jin dan lain-lain, itu hanya 1-2 aja. Tapi kalau di Indonesia kan bermacam-macam kan, bisa buru jin ya, ada gus yang macam-macam ya, kebal bacok dan lain-lainnya ya. Ya kasihan ya, saya katakan kasihan sosial masyarakat kita ya, tidak berpikir jernih, akhirnya ingin sembuh datang ke jin ya, ingin pesugi, ingin kaya datang ke jin, ingin kaya kerja kita ya, kerja ikhtiar maksimal ya, ingin sembuh ya datang ke dokter ya, mungkin herbal silakan saja ya, ingin sembuh datang ke jin malah tambah sakit ya, dipindahin ke kelapa dan lain-lainnya, ini nggak logis ya, saya katakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan, sekiranya ada ingin yang didiskusikan ahlan wa sahlan. Ya silakan Bapak. Untuk apa? Matiin orang ya. Ya. Itu aja ya. Jadi saya katakan santet syar'i itu tidak ada. Tetapi yang ada adalah doa syar'i ya. Doa syar'i. Mungkin bahasanya bukan santet ya, tapi doa ya. Doa syar'i itu ada. Misalnya kita agar orang itu ada 2 hal ya. Yang pertama, misalnya kita terzolimi ya. Da'watul mazlum la yustajab ya, la hijab ya, bahwa doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab bainahu, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ya. Ini banyak kejadian. Nah, itu doa sifatnya. Misalnya ada orang tertentu dizalimi, misalnya dia ayah ibunya dibunuh misalnya ya, atau hartanya diambil ya, didoain gitu kan, didoain kepada orang yang menzalimi tadi, saya sumpahin, saya doain ya, kayak gitulah ya, saya doain ente meninggalnya kecebur misalnya ya, terkadang kejadian, itu doa. Itu kenapa? Itu syar'i ya, doa. Dan kita boleh tidak mendoakan orang kejelekan, saya katakan boleh ya, dengan syarat sedang terzalimi ya, dengan syarat kita sedang terzalimi ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah suatu ketika dipinta oleh orang kaum tertentu, kirim 70 lah, sekitar 70 para penghafal Al-Quran untuk mengajar di desa kami ya. Ternyata ditipu Rasulullah, dikibulin. Nah itu Rasulullah juga nggak tahu gitu kan, hal yang gaib ya kan, kecuali setelah diberitahu oleh malaikat Jibril ya. Pada awalnya nggak tahu gitu kan. Dikirim sahabat para penghafal Al-Quran sekitar 70 orang yang terbaik ya, di tengah jalan dibunuhin mereka. Itu yang terbaik ketika itu ya, dibunuhin, ada yang disalib dan lain-lainnya ya. Rasulullah marah ya, makanya melakukan kunut nazilah ya, sampai dikatakan ada yang mengatakan 1 bulan ya. Nah kunut nazilah ini adalah doa kepada orang yang zalim ya. Makanya kita pun tidak diperbolehkan untuk berdoa kejelekan kepada siapa, orang yang menzalimi kita ya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya ain. Apa itu ain? Ain itu adalah hasad ya, hiket ya. Hasad itu bisa yang bisa sengaja, bisa juga tidak disengaja ya. Bagaimana contoh kecil? Misalnya ada anak kita atau cucu kita lucu-lucunya ya. Kita ganteng banget, cantik banget. Terkadang tahu-tahu dia sakit gitu kan. Tahu-tahu dia sakit atau terkadang macam-macam gitu. Itu biasanya ain ya. Tanpa disadari, saya katakan tanpa disadari. Ketika seorang ayah kepada anaknya ya, pastikan tanpa disadar, ini ganteng amat, imut amat gitu kan. Tahu-tahu habis itu sakit. Ini namanya ain ya.
Nah, tetapi terkadang juga disengaja. Disengaja itu adalah misalnya antara tetangga atau mungkin saudara dan lain-lain gitu kan. Ini ada ya, ain itu ada. Misalnya, ini si fulan sudah punya rumah baru gitu kan. Oh, si fulan punya ini baru, kenikmatan baru. Dengan ain ini terkadang kenikmatan itu hilang ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz bisa seperti itu? Biasanya mayoritas itu karena tidak ada atau menafikan lafzul jalalah ya, atau menafikan menjauhkan siapa yang memberikan kenikmatan itu ya. Makanya supaya tidak kena ain, bagaimana caranya? Alhamdulillah, masya Allah, itu syaratnya. Ketika kita melihat anak kita yang kita kagumi atau harta kita yang dititipkan sama Allah, langsung kita katakan, langsung kita tamengi itu kenikmatan tersebut. Bagaimana caranya? Alhamdulillah, masya Allah, ini dari Allah. Itu saya katakan tidak ada yang bisa menyebabkan sihir, santet, hikat dan lain-lainnya ya. Tetapi ketika kita lupa atau tidak menisbatkan bahwa anak ini yang lagi imut-imutnya atau harta kita tertentu tidak kita menisbatkan kepada Allah, itu akan ada ain ya. Ada saja tuh ya, itu dengan izin Allah saya katakan ya. Ada orang kagum gitu kan. Makanya kalau ada orang kagum kepada anak kita, harta kita, langsung kita akan disebutkan alhamdulillah dari Allah. Itu selesai urusan gitu kan. Nah itu ya. Jadi apapun kenikmatan yang kita dapatkan harus kita nisbatkan kepada siapa? Ke orang, kepada hamba atau kepada zat yang memberikan kenikmatan tersebut. Apapun itu ya, kekaguman kita. Alhamdulillah, masya Allah ya. Itu mungkin Bapak ya yang bisa saya jelaskan. Ya silakan Bapak. Ya. Ya, jadi memang ini perdukunan ramal ini berkaitan dengan akidah ya, tauhid ya. Kalau ayat-ayatnya sangat banyak ya, tidak saya bacakan semua ya. Jadi saya langsung ke khulasah atau intinya, intisari daripada ayat-ayat atau hadis-hadis yang ada saya sampaikan. Jadi bagaimana kita menyikapi fenomena di akhir-akhir ini ya, terkadang memang potensi yang terjerumus kepada hal-hal perdukunan ramalan ini biasanya orang-orang daerah. Tetapi tidak kita pungkiri ternyata tadi yang Bapak sampaikan, orang-orang yang berilmu pun, para pejabat ya, misalnya untuk menjadi jabatan tertentu dia pesugihan dan lain-lainnya. Ini kan walaupun dia doktor dan lainnya S3 dan lainnya, tetapi ranah akidah ini kan ternyata kena juga. Nah inilah pentingnya bagaimana kita menanamkan akidah atau tauhid kepada anak-anak kita, generasi-generasi muda sekarang ya. Apalagi namanya anak-anak remaja, anak-anak dewasa, itu biasanya kan keingin tahuannya sangat besar ya. Jadi kalau kita tidak bentengi dengan hal-hal seperti ini, keilmuan yang anggaplah yang saya sampaikan barusan ya, dia akan kemana-mana. Saya bisa kebal ya, saya ingin ke perguruan ini ya. Kan banyak perguruan ya, mohon maaf ya, perguruan ini ya. Nanti kalau sudah jadi warga, potong ayam dan lain-lainnya, dia kebal ini, dia bisa terbang dan lain-lainnya. Nah ini saya katakan terkadang banyak yang nggak benar juga ya. Itu bantuan jin dan setan ya. Jadi bagaimana kita membentenginya? Kalau misalnya anak SD kita ya kita masukkan ke dalam sekolah yang di situ ditanamkan ketauhidan ya. Kalau kita mungkin bekerja suami dan istri ya tidak ada salahnya anak kita masukkan pesantren, ya kita titipkan di pesantren ya, dan kita titipkan bagaimana mereka mengajarkan anak-anak kita bagaimana ketauhidan mereka, keakidahan mereka, dengan harapan ketika anak-anak kita keluar dari pesantren sudah ada tuh
mindset terkait keislaman, bagaimana menyikapi yang beredar sekarang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa anggaplah kita sibuk bekerja, suami dan istri, anak-anak kita tidak setiap hari dengan medsos yang luar biasa, dengan media yang sangat luar biasa, potensi dia terbawa itu sangat besar ya. Jadi siapa yang membendung itu kita sendiri sebagai seorang ayah dan seorang ibu ya. Yang kedua adalah kalau kita tidak bisa ya kita titipkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang kita percaya ya, mungkin sekolah tertentu, pesantren tertentu yang menanamkan akidah ketauhidan ini. Itu mungkin Bapak ya. Ya, jazakumullah khairan. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Ya, hipnotis ya. Jadi hipnotis ini sifatnya adalah sugesti ya. Sifatnya sugesti. Saya katakan tidak akan bisa terhipnotis ya tadi ya, kalau dia mempunyai saksi ya, kepribadian yang kuat ya. Tergantung mindset intinya gitu ya. Tadi saya katakan kenapa setan itu dan jin itu bisa menimbulkan madarat kepada kita? Karena mindset kita seperti itu ya. Nah, hipnotis juga seperti itu. Kita misalnya dihipnotis sama orang gitu kan, dan kita percaya hipnotis itu bisa membuat kita pingsan, membuat kita itu sugesti ya. Itu adalah ada yang sifatnya itu, jadi hipnotis ada dua. Ada yang sifatnya sains, ada yang sifatnya memang bantuan jin dan setan juga. Nah, yang sains itu bagaimana? Itu biasanya memang dengan cara-cara psikologi ya, dengan cara-cara psikologi, dengan akal bawah sadar ya, bisa dengan pengulangan ya. Makanya saya katakan konsep Al-Quran itu sangat luar biasa ya. Perintah sholat dalam Al-Quran banyak atau tidak? Banyak. Secara tidak langsung kita dihipnotis oleh Al-Quran ya. Kenapa kita membaca Al-Quran kita menjadi nangis? Padahal kita nggak bisa bahasa Arab ya. Karena kita dihipnotis oleh Al-Quran ya. Padahal kita nggak bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab mungkin wajar-wajar aja dia nangis gitu kan. Kita nggak bisa bahasa Arab kok bisa nangis? Karena kita dihipnotis oleh Al-Quran. Itulah kemujizatan daripada Al-Quran. Nah, konsep hipnotis yang sains itu mengambil daripada cara-cara Al-Quran tadi ya. Dengan pengulangan misalnya tidur, akhirnya masuk ke dalam otak bawah sadar, akhirnya tidur beneran gitu kan. Nah, itu secara sains. Saya katakan secara sains. Nah, nanti akan saya coba detailkan juga. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan bantuan jin dan setan. Kalau bantuan jin dan setan itu tergantung mindset tadi ya. Kalau dia mempunyai mindset orang tersebut yang dihipnotis, dia mempercayai bahwa hipnotis itu bisa menidurkan dia, bisa dan lain-lainnya, dia akan seperti itu ya. Dan begitu ya sains ya, begitu ya sains. Jadi bagaimana kita membendung diri kita, tergantung kualitas kita itu apa? Tergantung bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang di dalam benak kita ya. Itulah keimanan, saya katakan ya. Itulah keimanan. Jadi seorang mukmin itu qawi ya. Seorang mukmin itu apa? Kuat secara kepribadian. Itu seorang mukmin ya. Jadi ada orang mukmin pelan, was-was, itu dipertanyakan keimanan dia ya. Jadi hipnotis yang secara sains juga itu bisa dipatahkan ya dengan kepribadian tadi ya. Kalau kepribadiannya dia mengakui ya bahwa hipnotis itu bisa menghipnotis dia secara sains ya, saya katakan dia akan menjadi korban daripada hipnotis tersebut. Akan tetapi kalau dia mempunyai kekuatan saksi ya, kepribadian yang kuat ya, hipnotis dia dia kuat gitu kepribadiannya, saya katakan hipnotis itu tidak akan bisa masuk ke dalam kepribadian seperti itu ya. Baik yang sains ataupun yang bantuan jin dan setan. Terkadang hipnotis ini misalnya di bis ya dan lain-lain ya, atau biasanya hipnotis ini lebih dekat kepada tadi yang saya katakan anak-anak atau perempuan ya. Walaupun laki-laki pun ada ya, tetapi porsinya laki-laki lebih jarang ya. Karena apa? Kepribadian tadi. Saya katakan mindset ya, hipnotis itu tergantung bagaimana kita menyikapinya ya. Kalau kita menyikapi atau mempunyai keyakinan itu bisa mendatangkan bahaya ya, itu seperti itu ya. Ya itu ya mungkin Bapak ya. Jazakumullah khairan. Saya kira cukup ya berkaitan dengan perdukunan, ramalan, dan bagaimana kita menyikapi kesaktian-kesaktian yang beredar pada hari-hari ini, bagaimana kita membendung keluarga kita ya. Ini PR kita bersama ya. Kita sebagai seorang ayah ya, sebagai seorang kakek mungkin ya, mungkin kita sudah diselamatkan, tapi bagaimana anak-anak kita ya, bagaimana cucu-cucu kita ya, jangan-jangan ke situ gitu kan.
Ya, jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.